Jika organisme bawah tanah dengan ukurannya tak terbayangkan ditemukan di Amerika Serikat, mungkin yang pertama kali kita bayangkan adalah kepanikan massa atas penemuan yang mengerikan itu. Atau justru mengharap pemerintah untuk mengatasi teror kosmik tersebut dari warga sipil. Mungkin tidak. Tapi yang tidak disangka banyak orang adalah entitas tersebut justru diubah menjadi taman hiburan yang dipasarkan untuk semua kalangan. Dan itulah tepatnya yang terjadi pada Mystery Flashpit National Park. Mystery Flashpit adalah proyek naratif multimedia karya kreator Trevor Roberts. Kisah The Pit tersebut diceritakan melalui selebaran, iklan, dan poster yang mengubah citra monster mengerikan itu menjadi tempat liburan yang menyenangkan. Penceritaan yang unik dari sesuatu yang begitu jelas mengerikan inilah yang membuat Flashpit begitu menarik. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, inilah Mystery Flashpit National Park. Kisah dari Flashpit berawal dari eksplorasi awal oleh koboi misterius yang penuh karisma, Jim Jackson. Dalam surat pertama kita dari Jim Jackson, ia menulis dalam surat kepada Tuan Carlton, menjelaskan bagaimana ia menemukan dalam tanda kutip gua itu sendiri. Surat itu berbunyi, "Teruntuk Carlton, kau tahu lebih dari siapapun bagaimana aku mungkin cenderung lebih-lebihkan pada beberapa kesempatan. Tetapi anak buah Whitmer yang menelpon pada hari Senin itu menemukan sesuatu yang luar biasa. Maksudku sungguh luar biasa. Ini bukan endapan mineral, Carlton. Setidaknya tidak seperti apapun yang pernah kulihat. Aku sudah mengirimkan beberapa sampel agar kau dan Chris dapat mulai melihatnya sendiri. Aku rasa kalian semua tidak akan percaya jika aku tidak mengatakan apa-apa. Benda yang ditemukan itu adalah semacam endapan organik yang menurut perkiraanku pasti berada setidaknya 5 atau 600 kaki di bawah permukaan. Bukan jamur juga. Benda ini bernapas dan mengeluarkan suara sama seperti makhluk hidup lainnya, dan itu berdarah. Ya Tuhan, betapa berdarahnya. Carlton, situasi di luar sini berantakan. John dan beberapa orang lainnya berpikir itu mungkin sesuatu dari luar angkasa. Sebagian besar orang-orang yang kami ajak untuk memulai penggalian menyebutnya Diablo de Bahu, dan sangat waspada untuk mendekati apa yang kami duga sebagai mulut makhluk itu. Saat ini, kurasa aku tidak peduli apa itu atau dari mana asalnya. Aku sudah tua, dan kupikir kita sedang menemukan sesuatu yang sangat besar di sini. Setelah kau dan Chris mulai memeriksa sampel-sampel ini, segera hubungi Lenny untuk mengirimkan krunya, dan pastikan mereka membawa setidaknya 4 eskavator. Bayar berapapun yang mereka minta agar prosesnya cepat. Selain itu, ada kartu di sini untuk seorang pria di Carlsbad yang memiliki beberapa peralatan penggalian yang cukup canggih. Bayar berapapun yang dia minta agar sampai di sini pada hari Jumat atau Sabtu. Aku akan menelpon Beverly untuk memintanya menunda pekerjaan kita yang lain selama 3 minggu ke depan. Tapi sebaiknya kau tetap mengingatkannya. Kita perlu bertindak sangat cepat dalam hal ini. Dale Whitmer sudah berangkat pagi ini untuk mencari seseorang dari Gumption untuk mengambil beberapa foto. Akan jadi seperti sirkus begitu itu terjadi. Tuan, tolong kami jika pemerintah federal datang dan menutup tempat ini. Ada sesuatu yang penting tentang benda ini. Aku tidak ingin melihat sesuatu yang istimewa ini jatuh ke tangan petugas penjaga hutan yang menyebalkan. Salam, Jim Jackson. Seperti yang dapat kalian lihat, sebuah operasi pertambangan menemukan makhluk raksasa misterius yang tersembunyi di bawah tanah. Jackson mengatakan bahwa benda di bawah tanah ini yang mereka masuki sebenarnya adalah mulut dari makhluk tersebut. Sebelum membahasnya lebih detail, kita perlu membaca surat kedua dari Jackson agar bisa memahaminya. 2 Agustus 1973. Teruntuk Carlton, segalanya benar-benar mulai berkembang pesat di sini. Sekitar jam 3 sore kemarin, kami memecahkan rekor kedalaman baru dengan penurunan vertikal 1800 kaki. Sayang sekali, kau dan yang lain takut dengan lubang ini. Berada di bawah sana, di tengah keramaian. Nah, jangan salah paham, aku tidak mengatakan ini mudah. Iya Tuan, betapa sulitnya bergerak di dalam tenggorokan dan bagian-bagian semacamnya. Seorang pria harus memiliki fisik yang kuat atau tengkorak yang sangat tebal. Beruntunglah aku, Tuan Yang Maha Esa telah memberkatiku dengan keduanya. Beberapa anak buah di sini telah memasang peralatan selam, dan kami berhasil merangkak di bawah sana dengan sedikit usaha. Otot-otot dan tulang-tulang raksasa, organ dalam yang sangat besar sehingga kau dapat mengendari truk trailer melewatinya. Makhluk-makhluk aneh juga berkeliaran di kegelapan di sana. Serangga besar, kuman, cacing, dan hal-hal aneh lainnya yang tak akan kau percayai. Semacam makhluk mirip kepiting ukuran coyote merayap keluar sekitar 1,5 minggu yang lalu, dan kami menangkapnya sedang merayap di sekitar tempat pakan ternak. Aku sempat melihatnya dengan jelas,
sebelum salah satu anak buah Dale menembaknya, dan benda itu melesat pergi. Kami mengadakan upacara pemakaman untuk anggota baris ketiga yang meninggal bulan ini pada hari Selasa. Media massa sudah mulai menyebarkan gosip lebih dari yang aku inginkan, dan aku berharap Bill dan pengacara lainnya dapat menahan para oportunis dan pihak berwajib. Orang-orang tidak akan mengerti sampai mereka melihatnya dan berada di dalamnya. Carlton, kita adalah para perintis dan penjelajah di sini. Ini adalah pekerjaan yang bagus. Ini adalah karya Tuhan. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya lubang misterius ini, apa yang dimakannya, atau sudah berapa lama lubang ini berada di sini. Kita butuh orang-orang yang benar-benar pintar, bukan orang-orang dari industri minyak. Para dokter, ilmuwan, orang-orang baik dan terhormat yang tidak akan mau berurusan dengan kami. Senang sekali kau bertanggung jawab menjaga benteng di rumah, sementara aku di sini bermain sebagai koboi. Kau pria yang baik, Carlton, tipe individu berkualitas yang sudah tidak ada lagi saat ini. Mungkin aku berharap bisa menemukan kebaikan itu sendiri suatu hari nanti. Mungkin di dalam perut binatang buas ini. Sampaikan salamku untuk Samantha dan bayinya. Jim Jackson. Ada sebuah perusahaan dari Fort Worth yang telah aku hubungi untuk membantu eksplorasi. Aku melampirkan foto kartu mereka pada surat ini. Hubungi ahli geologi mereka dan beritahu mereka detailnya. Aku diberitahu bahwa mereka sangat ahli dalam bidangnya. Dan terlampir kita melihat kartu nama perusahaan pertambangan, Anadine Deep Earth Mining. Flashpad itu ditemukan pada tahun 1973. Dan seperti yang Jackson bicarakan dalam surat-suratnya, dengan sangat cepat penduduk setempat serta pihak berwenang mulai tertarik padanya. Dan salah satu hal yang paling menarik tentangnya adalah gelombang konsumerisme yang terjadi di sekitar lubang tersebut. Mengenai flashpad itu sendiri, ia diperkirakan memiliki kedalaman sekitar 30 km seperti yang terlihat pada bagian di samping, yang mana mungkin bahkan belum mendekati kedalaman sebenarnya. Kita juga melihat sekilas satwa liar yang menghuni lubang tersebut, dan itu hanya akan menjadi semakin mengerikan seiring berjalannya waktu. Mengenai Jim Jackson, kita mungkin melihatnya sebagai seorang koboi karismatik yang sukses berkat kerja kerasnya. Namun, awal mula kehidupannya yang sebenarnya cukup mengejutkan. Jim terlahir di Boston dari seorang ibu konglomerat dan seorang ayah yang bekerja di Manhattan Project. Pada dasarnya, dia adalah seorang anak cerdas dari keluarga berada yang hanya ingin berpetualang. Di masa remajanya, ia bahkan mencoba bergabung dengan tentara selama Perang Vietnam. Tetapi karena koneksi ayahnya dengan militer, ia dihalangi untuk bergabung. Jim baru benar-benar merasa hidup setelah melarikan diri dari rumah ke ladang minyak. Dan melalui tekad yang kuat dan keberuntungan, ia mampu mendapatkan julukan guru bawah tanah. Dan jabatannya pada Flashpad hanyalah salah satu dari sekian banyak jabatan yang pada akhirnya berujung pada sesuatu yang sama sekali berbeda. Desa Jim Jackson masih belum sepenuhnya berakhir. Pada tahun 1975, James Jackson mulai membawa jurnalis ke dalam Flashpad untuk menyampaikan upaya mereka kepada dunia dengan memberi mereka tur berpemandu di jalur-jalur yang paling terkenal, membawa mereka ke beberapa landmark seperti Torch Ribcage dan Pleasure Domes. Tentu saja, membawa siapapun ke Flashpad akan menghasilkan reaksi yang berbeda. Ada orang-orang yang ketakutan setengah mati akan ditelan oleh lubang, sementara yang lain mungkin didorong oleh rasa ingin tahu yang sama seperti James Jackson. Tentu saja juga akan ada banyak ilmuwan dan ahli biologi yang mencari terobosan baru di bidang studi mereka. Dan tentu saja aktivis hewan. Oktober 1975, Nona Frost. Mohon maaf atas komentarku, tetapi aku sangat terkejut setelah mengetahui tentang wawancara Anda dengan Austin Sun. Setelah Anda menuduhku melakukan hampir semua jenis pelanggaran terhadap alam, aku dan kruku dengan ramah meluangkan waktu untuk memberi Anda dan teman-teman tur pribadi ke setiap aspek operasi kami di Gumption. Aku yakin, jika Anda bertanya kepada siapapun yang hadir selama tur itu, mereka akan cenderung percaya bahwa semuanya baik-baik saja, bahkan bersahabat. Bayangkan betapa terkejutnya aku ketika hari ini aku membaca bahwa aku dan orang-orang pekerja keras di Anadine adalah sekelompok orang yang katakanlah kurang ajar dan benar-benar tidak berpikir panjang, yang terlibat dalam penyiksaan dan pemerkosaan sistematis terhadap penemuan alam terbesar dalam satu generasi. Sekarang aku mengerti bahwa kau dan aku melihat dunia secara berbeda, dan itu tidak apa-apa. Namun, mengatakan hal-hal seperti itu adalah kebohongan besar. Seperti yang sudah aku sampaikan saat pertemuan pertama kita, kami melakukan yang terbaik untuk meminimalkan dampak kami terhadap makhluk ini. Tetapi kami juga harus melindungi diri kami sendiri dan para ilmuwan yang turun untuk mempelajarinya.
Bahkan kau sendiri sedikit gemetar berada di bawah sana dengan lorong-lorong yang diperkuat. Sekedar untuk menunjukkan bahwa otakku tidak sebodoh yang kau gambarkan dalam wawancara. Aku bertanya kepada pihak Anaden tentang mengapa mereka tidak menyerahkan lubang tersebut kepada universitas atau lembaga penelitian. Dan mereka hanya mengatakan bahwa mereka hanya melakukan eksplorasi mineral biasa. Aku tahu ini akan membuat Anda malu, tetapi mereka ingin aku meyakinkan Anda dan masyarakat umum bahwa eksplorasi tersebut sebagian besar hanyalah formalitas untuk membenarkan biaya penelitian mereka kepada para akuntan perusahaan. Dan bahwa mereka sebenarnya tidak berharap menemukan apapun di bawah dan di balik ilmu pengetahuan alam yang murni. Dan terlepas dari apa yang Anda katakan dalam makalah Anda, Mereka ingin aku memastikan Anda memahami bahwa mereka hanya menginginkan yang terbaik untuk organisme tersebut. Mereka mencoba memahaminya dan menyarankan bahwa mereka berencana untuk mengizinkan pengunjung turun ke dalamnya dan bahkan mengkomersialkan Flashpit hampir sama konyolnya dengan klaim Anda bahwa aku adalah seorang koboi yang hanya mengejar uang. Salam, James Jackson. Aku akan berada di Austin selama beberapa hari bulan depan. Mungkin kau bisa meminta maaf padaku secara langsung saat makan malam? Bahkan, monster raksasa yang terkubur di bawah gurun Texas yang menyangkal biologi dan fisika memiliki aktivis hewan yang memperjuangkan hak-haknya. Yang ironis adalah Nona Frost benar-benar tepat dalam apa yang dikatakannya. Dia khawatir Flashpit tersebut akan menjadi perangkap turis dan bahwa mereka akan merusak sebagian darinya dan mulai mengkomersialkan aspek-aspek lubang tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Karena setahun kemudian tempat itu menjadi objek wisata pinggir jalan dan di sana orang-orang diperbolehkan masuk ke dalam Flashpit dan mendaki. Anaden memang pada akhirnya menemukan material baru yang menjadikannya pemimpin pasar di hampir setiap bidang utama, mulai dari konstruksi, kedokteran, hingga komputer. Pada akhirnya, Anaden menjadi salah satu korporasi global paling berpengaruh di dunia. Jadi, ketakutan Frost menjadi kenyataan, tetapi dia salah tentang satu hal. James Jackson tidak hanya melakukannya demi uang. James menganggap Anaden diperlukan untuk mendanai eksplorasi ini. Dan setahun kemudian, pada tahun 1976, James Jackson membuka tempat itu untuk umum dan menamakannya Mystery Flashpit. Atraksi-atraksi di awal era 70-an pada Flashpit bertema koboi dan mencakup berbagai tempat wisata di sekitar lokasi lubang seperti museum, toko souvenir, restoran, dan pemandian umum. Mereka juga mulai menjual pernak-pernik serta krim dan lotion yang dibuat menggunakan material dari Flashpit, serta membuka spa yang menggunakan cairan amniotik, cairan berminyak dari Pleasure Dome, ruangan merah yang harus direservasi terlebih dahulu. Mereka juga mulai menyelenggarakan acara-acara khusus dan pertunjukan. Salah satu pertunjukan itu melibatkan 50 pemain akrobat tali yang bergelantungan di atas Flashpit. Kalian pasti dapat menebak apa yang terjadi setelahnya. Terjadi sebuah kecelakaan, dan para pemain jatuh ke dalam Flashpit, yang dengan sendirinya sudah merupakan tragedi, mengingat begitu banyak orang yang jatuh hingga tewas. Tetapi kejadiannya jauh lebih buruk dari itu. Flashpit itu sebenarnya meredam benturan saat mereka jatuh dan banyak yang selamat. Tetapi kemudian mereka mulai meluncur ke lipatan Flashpit yang tidak diperkuat. Regu penyelamat kemudian bergegas ke lokasi kejadian dan menemukan bahwa beberapa jam kemudian para pemain pertunjukan tersebut sedang dicerna hidup-hidup di dalam kantung pencernaan. Regu penyelamat kemudian mulai bergegas dan memotong kantung itu untuk mengeluarkan mereka, sambil mereka menjerit dan berteriak. Lalu mereka mencoba menggunakan semprotan asam semut eksperimental untuk menetralkan asam lambung yang menutupi para pemain. Namun alih-alih menetralkannya, semprotan tersebut mengakibatkan mereka mengalami pengerasan, merubah mereka menjadi batu. Yang lebih mengerikannya lagi, mereka membiarkan begitu saja gumpalan mayat yang mengeras itu di taman sebagai landmark untuk mengingatkan orang-orang agar mengikuti prosedur keselamatan. Dan mereka menyebut landmark ini sebagai Circus Clown Camus. Tidak seperti yang lain, Anaden melihat tragedi ini sebagai sebuah kesempatan. Mereka mencoba meyakinkan Jackson dengan tragedi ini agar bermitra dengan mereka untuk menghindari pertanggungjawaban. Hal ini akan memungkinkan Jackson untuk benar-benar berfokus pada hal yang dia sukai, yaitu mengeksplorasi. Sementara aspek keuangannya ditangani oleh Anaden. Dan karena tragedi ini, Anaden kini memiliki kekuasaan nyata atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan Flashpit. Kemungkinan besar, Anaden yang mulai menyadari beberapa kemungkinan penerapan komersial dari Flashpit dengan sengaja menyabotase pertunjukan yang diadakan oleh Jackson sehingga memaksanya untuk bermitra dengan mereka. Seiring berjalannya waktu, misteri Flashpit yang awalnya hanyalah atraksi pinggir jalan mulai menarik perhatian publik di seluruh dunia.
Namun, hal itu mulai dengan cepat menarik minat pemerintah asing lainnya, khususnya dalam hal ini Uni Soviet. Pada tahun 1970-an, perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet masih berlangsung. Namun, kedua pemerintah setidaknya bersedia untuk mulai melakukan proyek-proyek kecil untuk meredakan ketegangan. Salah satu proyek tersebut adalah proyek Freefall. Proyek tersebut direncanakan berupa survei terhadap PBSO, Permian Basin Superorganism, nama yang diberikan untuk makhluk yang membentuk flash pit. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kemitraan antara Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat dan Akademi Ilmu Pengetahuan Uni Soviet. Tujuan utama survei ini adalah untuk membawa manusia ke kedalaman terdalam yang pernah tercatat dalam superorganisme dengan tujuan berikut. Pertama, petakan penentuan struktur anatomi secara tepat di seluruh vertikal organisme PBSO. Kedua, peroleh pengukuran biosmik dari referensi kedalaman yang lebih dalam dari pengukuran sebelumnya. Ketiga, mendokumentasikan distribusi dan keanekaragaman fauna dan parasit pada kedalaman yang sudah dipetakan maupun yang belum dipetakan. Keempat, amati uji teknik peralatan pada kedalaman anatomi yang sangat dalam. Kelima, lakukan geologis terhadap lingkungan anatomi eksotis yang terletak di kedalaman terdalam yang diketahui dari superorganisme. Dan terakhir, keenam, menentukan pengaruh fenomena okultisme terhadap kesehatan dan psikologi manusia. Ekspedisi tersebut merupakan upaya bersama yang terdiri dari 3 orang Uni Soviet dan 3 orang Amerika. Dr. Kazimir Vinogradov, Kepala Penelitian Geofisika untuk Akademi Ilmu Pengetahuan Uni Soviet. Kolonel Nikolai Morozov bertugas sebagai insinyur lapangan di bidang keamanan. Lalu ada Letnan Valeria Grishenko, mantan calon pilot dan penyelam yang akan menguji pendaratan-pendaratan eksperimental. Di sisi Amerika terdapat Jim Jackson. Kalian pasti sudah tahu dia. Gualtiero Ortiz, rekan Jim Jackson yang bertanggung jawab atas sebagian besar peralatan dan navigasi awal terhadap PBSO. Dan yang terakhir, Rachel Frost, aktivis hewan sebelumnya yang menjadi kepala penelitian lingkungan di Universitas Texas. Pada tanggal 12 Oktober 1979, ekspedisi dimulai dengan kendaraan eksperimental yang diturunkan ke dalam flash pit. Selama 2 minggu melakukan ekspedisi, mereka mencatat sampel dan melakukan survei sepanjang perjalanan. Dan pada hari ke-12, mereka mencapai kedalaman 10 km atau sekitar 6 mil jika kalian menonton ini di Amerika. Dan itu masih belum sampai ke dasarnya. Pada hari ke-27, mereka menembus apa yang disebut Mesocliatic Firmament Chasm dan mempersiapkan pangkalan di sana. Mereka menghabiskan 5 hari untuk meledakkan lempengan yang sangat keras di dasar jurang ini. Lalu mereka mulai menurunkan kendaraan kapsul penjelajah yang lebih kecil ke dalam celah yang dikemudikan oleh Letnan Valeria seorang diri. Setelah 4 jam, mereka mencapai area anatomi PBSO yang tidak dikenal, dan komunikasi antara pangkalan dan kapsul ekspedisi mulai mengalami gangguan. Letnan Valeria mencoba mengirimkan transmisi yang tidak lengkap ini. Pemantulan, cahaya, dan pencampuran testelion. Pergerakan jaringan kasar. Perilaku prismatik menjadi seperti fraktal. Saya akan terus mengumpulkan sampel material. Letnan Valeria Grishenko, pukul 2:38, 13 November 1979. Setelah 5 menit, kendaraan kapsul mulai dinaikkan kembali ke pangkalan, tetapi tidak dapat menghubungi pangkalan selama pendakiannya. Pada pukul 4:51 pagi, pihak pengelola menyadari bahwa ada sesuatu yang menarik kendaraan tersebut. Sinyal alarm terekam di dalam kendaraan kapsul. Pada pukul 6:02, kendaraan masih utuh, kecuali kaca kanopi yang pecah ke dalam, dengan Letnan Valeria yang menghilang dengan sedikit jejak darah manusia pada pecahan kaca tersebut. Tanpa kendaraan yang memadai, mereka menyimpulkan bahwa pencarian Letnan Valeria tidak mungkin dilakukan, dan mereka menganggapnya telah meninggal. Sebuah foto tunggal berhasil dipulihkan dari sistem citra kendaraan beberapa saat sebelum hambatan pada kapsul tercatat. Mereka menduga organisme yang belum terklasifikasi ini bertanggung jawab atas kematiannya. Sisa kru yang tersisa kemudian memutuskan meninggalkan sisa survei mereka dan memulai pendakian selama 22 hari dan tiba di fasilitas pangkalan bawah pada tanggal 6 Desember 1979. Area yang belum dijelajah ini sangat berbeda dari bagian lain dari PBSO. Apa fungsi biologisnya? Apa yang bersemayam di dalamnya? Hingga saat ini masih belum ada yang tahu secara pasti.
Namun, karena kematian Letnan Valeria dan biaya ekspedisi yang sangat mahal, Akademi Ilmu Pengetahuan Soviet memutuskan untuk menghentikan studi lebih lanjut tentang misteri flash pit. Namun, ekspedisi tersebut tetap dianggap sukses, dan hasilnya kemudian digunakan untuk menjustifikasi pendanaan untuk mendeklarasikan situs tersebut sebagai taman nasional. Sementara itu, Anaheim juga berhasil mencapai kesepakatan untuk mempertahankan hak mineral atas tambang tersebut dan ditunjuk sebagai pengelola taman karena keahliannya dalam menanganinya selama ini. Pendanaan oleh negara ini memungkinkan misteri flash pit menjadi taman nasional dan memasuki apa yang dianggap sebagai zaman kemasannya. Hanya beberapa bulan setelah ekspedisi, Presiden Jimmy Carter menandatangani dokumen aneksasi yang menyatakan flash pit sebagai taman nasional bersama para pejabat Departemen Dalam Negeri Amerika dan Anaheim. Dari sini, flash pit mulai bertransisi dari atraksi cowboy pinggir jalan menjadi destinasi utama yang menawarkan fasilitas kelas dunia dengan kemajuan teknologi luar biasa yang digunakan untuk menjelajahi dan mengeksploitasi flash pit tersebut yang menghasilkan produk dan teknologi yang berasal dari sumber daya yang dikumpulkan dari dalam flash pit. Bagian utama dari flash pit adalah Visitor Center. Petualangan menuju keajaiban dan kemegahan misteri Flash Pit National Park dimulai saat gondola tertutup. Anda mulai turun ke dalam kegelapan, menjauh dari panas dan cahaya terik. Tepat ketika perjalanan berliku-liku selama 20 menit menuruni jurang organisme raksasa ini terasa tak berujung, sebuah struktur bercahaya muncul di bawah kaki Anda. Keluarlah dari lift dan masuklah ke lobi pusat Lower Visitor Center yang terang dan nyaman. Gerbang menuju kunjungan tak terlupakan ke salah satu keajaiban alam paling unik di dunia. Lower Visitor Center dianggap sebagai keajaiban arsitektur, karena selain merupakan struktur besar yang tergantung di atas perut makhluk tersebut, bangunan ini juga harus terbuat dari material yang mampu menahan asam dari perut PBSO. Selain itu, ia juga berfungsi sebagai pusat komando bagi karyawan Anaheim maupun penjaga taman. Tempat ini juga menjadi titik awal bagi pengunjung yang ingin melihat situs dan jalur di dalam flash pit. Di sana tersedia segala fasilitas dan pengalaman yang tersedia bagi pengunjung taman. Dimulai dari Spectrum Feeds. Terkadang pengunjung taman yang beruntung dapat mengamati fenomena alam yang sama menariknya dengan flash pit itu sendiri. Para ilmuwan berpikir, ini merupakan respon imun terhadap pelebaran yang berkelanjutan lubang masuk flash pit yang tersumbat dan berkedut hebat melawan kawat penahan. Pertunjukan ini dapat berlangsung hingga 20 menit. Seringkali menampilkan nerangan tersedia yang luar biasa dari dalam flash pit yang dapat terdengar bermil-mil jauhnya ke segala arah. Anda dapat menyaksikan fenomena alam ini dari amfiteater terbuka di dekat pavilion gondola. Kejadian ini biasanya terjadi setelah perbaikan teknik yang ekstensif di dalam flash pit. Dikarenakan adanya muntahan lambung dari lubang masuk rongga perut, pelindung mata disarankan saat menyaksikan Spectrum Feeds secara langsung. Bagian lain dari Taman Nasional ini adalah lahan ritual bersejarahnya. Mengungkap sisa-sisa situs ritual kuno yang diyakini telah digunakan oleh pribumi untuk berkomunikasi dengan flash pit. Sayangnya, sebagian besar reruntuhan ini hancur akibat aktivitas konstruksi ketika taman ini pertama kali ditemukan. Dan sisa-sisa situs yang ada tidak memberikan petunjuk apapun terkait flash pit atau aktivitas yang terjadi di sini. Saat ini, area ritual tersebut memiliki area piknik dengan meja, alat panggang, air minum, dan toilet. Para suku asli Amerika telah lama berinteraksi dengan flash pit tersebut. Meskipun kita tidak diberi petunjuk apapun tentang seperti apa bentuk interaksi itu sebenarnya terlihat. Bisa jadi bukti ritual ini yang sebenarnya telah dihilangkan oleh Anaheim dengan sengaja untuk mengaburkan ritual apa yang ada di sana beserta tujuannya yang sebenarnya. Dan sekarang sudah saatnya kita untuk membahas aktivitas paling populer yang dapat dilakukan saat mengunjungi Misteri Flash Pit National Park, yakni mendaki. Taman ini menawarkan beberapa jalur terkenal seperti jalur berbumi, jalur mandiri sepanjang hampir 8 mil yang membawa para pendaki ke berbagai bagian berbeda dari flash pit, seperti Thor's Ribcage, Septum Falls, God's Mistake, dan Oyster Shame. Thor's Ribcage dan Septum Falls pada dasarnya hanyalah bagian anatomi PBSO yang terlihat seperti tulang rusuk besar dan air terjun. Dan Oyster Shame merupakan area yang telah habis dieksploitasi sumber daya alamnya dan diubah menjadi landmark untuk mengingatkan orang-orang tentang pentingnya upaya konservasi. Lalu ada God's Mistake. Meskipun menyandang salah satu nama paling ikonik dari yang lain, God's Mistake adalah sebuah sistem organik. Cairan pemberat dihasilkan di mata air panas amniotik, dan mungkin juga di gugusan bola pemberat lainnya, dan mengalir ke bawah melalui saluran menuju massa jaringan di dekatnya.
Para penjelajah awal membedah organ ini dan menemukan bahwa cairan amniotik mengalir melalui ratusan kantung tipis yang tersusun dalam baris horizontal sedemikian rupa sehingga menyerupai sirip atau insang. Saat membuka beberapa kantung tersebut, para penjelajah menemukan seekor hewan hidup di dalam masing-masing kantung. Sapi, domba, koyoti, burung, dan satwa liar permukaan lainnya sangat kurus dan tanpa bulu atau rambut. Terhubung ke dinding kantung oleh pembuluh darah berserat dan berkas jaringan yang tumbuh ke dalam daging mereka. Para ahli veteriologi menduga hewan-hewan ini jatuh ke lubang masuk pada suatu waktu, dan alih-alih dicerna, dialihkan ke organ ini. Setelah hewan-hewan tersebut sepenuhnya diselubung oleh jaringan dan terhubung ke BBSO melalui pertumbuhan umbilikal, dihipotesiskan bahwa reaksi biokimia hewan dengan pemberat memberikan umpan balik biologis ke BBSO yang digunakan untuk menyesuaikan keseimbangan kimiawi pemberat. Rute lain untuk pengunjung yang memiliki pengalaman menjelajah gua adalah rute Gas and Gidiap. Termasuk situs seperti Bangkai Paus Prasejarah, sarang kapal yang mengering, dan sirkus Clown Kaimes. Dan di sepanjang jalur pendakian, petugas taman berjaga untuk membantu pengunjung dengan informasi, pertolongan pertama, dan mekanisme penanggulangan. Tapi ini hanyalah jalur yang ditandai. Karena kawasan terbaik untuk mendaki adalah Southern Bronchial Forest, salah satu bagian paru-paru dari Flash Pit. Hirup udara sejuk yang berembus di sekitar Anda. Rasakan sejarah hidup ratusan juta tahun evolusi dan adaptasi alam. Southern Bronchial Forest, seperti semua hutan bronkial di dalam misteri Flash Pit National Park, adalah organ pernapasan raksasa yang memenuhi berbagai peran dalam ekosistem superorganisme yang sangat kompleks dan saling bergantungan dari BBSO. Setiap tahun, jutaan ton gas seperti karbon dioksida, oksigen, dan nitrogen dipertukarkan dengan organ-organ raksasa ini melalui pernapasan yang panjang. Napas panjang ini berfluktuasi seiring pergantian musim. Dibutuhkan waktu sekitar 6 bulan agar salah satu paru-paru ini dapat sepenuhnya menghirup atau mengembuskan napas. Selama proses menghirup udara dingin perlahan-lahan mengembang di ribuan bronkiolus yang ada di dalam Southern Bronchial Forest. Hal ini menyediakan oksigen dan sejumlah besar udara musim dinginnya relatif dingin bagi BBSO. Sebaliknya, selama bulan-bulan musim panas yang lebih hangat, proses pernapasan yang panjang akan menghilangkan penumpukan karbon dioksida dan panas berlebih. Pertukaran panas limbah ke atmosfer luar merupakan cara vital bagi Flash Pit untuk mempertahankan proses metabolismenya. Saking besarnya, makhluk ini membutuhkan waktu berbulan-bulan hanya untuk mengambil satu tarikan napas. Selain itu, detak jantungnya juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Fenomena ini dikenal sebagai red seismic yang berlangsung hingga 20 menit dan di bagian tertentu dari BBSO dapat menyebabkan ketidaknyamanan fisik pada pengunjung. Hal yang menarik mengenai red seismic yaitu orang-orang yang terpapar fenomena ini dalam jangka waktu lama akhirnya merasa nyaman karenanya. Kembali ke Bronchial Forest, terdapat beberapa jalur setapak yang tidak dikembangkan demi menawarkan pengalaman yang lebih alami. Dan berkat adanya sirkulasi udara, bagian dari taman ini dapat dinikmati dengan nyaman tanpa banyak perlengkapan pelindung. Namun selama musim panas, jalur-jalur tersebut ditutup karena panas berlebih dan penemukan gas karbon dioksida yang dapat menyebabkan iritasi dan kematian. Dan pada periode inilah satwa liar yang menghuni Flash Pit menjadi lebih agresif. Mendaki Flash Pit memang cukup menyenangkan, tetapi ada daya tarik lain dari taman tersebut yang jauh lebih terkenal dan dikunjungi orang-orang dari seluruh dunia. Amniotic Thermal Spring, atau yang dulunya dikenal sebagai Pressure Dome. Terletak jauh di dalam ruang bawah tanah yang hangat di misteri Flash Pit National Park, Amniotic Thermal Spring ini terkenal di seluruh dunia karena efeknya bagi pikiran, tubuh, dan jiwa. Pertama kali ditemukan selama eksplorasi awal pada tahun 1970-an, Amniotic Thermal Spring merupakan salah satu daya tarik utama taman ini sejak awal. Banyak orang melakukan perjalanan melintasi negeri untuk mencari khasiat mistis dari mata air yang konon dapat menyembuhkan penyakit dan mengatasi berbagai gangguan kesehatan. Banyak yang menyebutnya sebagai pressure dome dan menikmati efek dari cairan amniotik. Saat ini, tradisi ini berlanjut bagi para pengunjung yang memanfaatkan mata air tersebut untuk keperluan medis. Sebuah mata air yang menyebabkan awet muda, dengan bonus membuat kalian menjadi freaky. Nice. Penggunaan istilah cairan amniotik juga sebenarnya agak keliru, karena cairan amniotik alias air ketuban adalah cairan yang mengelilingi bayi di dalam rahim. Namun, cairan amniotik juga merupakan hal yang sama yang mengelilingi semua mamalia yang tertangkap di Dutch Mystic. Jadi, keduanya memiliki paralel. Namun perbedaannya adalah, alih-alih menciptakan kehidupan baru, ia mempertahankan dan merevitalisasi kehidupan orang-orang yang mandi di dalamnya.
Jelas sekali, cairan amniotik ini sangat berharga dan merupakan salah satu sumber daya utama yang dikumpulkan dari BBSO yang digunakan sebagai bahan dasar untuk salep, krim, dan produk minuman seperti Coca-Cola Hard Rock. Terdapat beberapa pilihan tempat mandi berbeda untuk dipilih pada amniotic thermal spring, seperti tempat pemandian utama yang merupakan tempat pemandian yang dapat digunakan oleh siapapun dari segala usia, hingga tempat pemandian libido, di mana potensi dari cairan amniotik berada pada puncaknya, seketika merubah kalian menjadi freaky. Sebelum memasuki area pemandian, pengunjung disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Namun, dua pemandian terakhir, pemandian Viribus dan pemandian libido, memiliki rekomendasi tambahan untuk berkonsultasi dengan penasihat agama, mistis, atau kesehatan seksual sebelum memasukinya. Mendaki dan menikmati alam mungkin memang menyenangkan bagi kelas ekonomis. Tetapi bagaimana jika seseorang menginginkan pengalaman yang lebih mewah saat mengunjungi Mystery Flash Pit? Interpark Wellness Resort mungkin memiliki jawabannya. Sebuah resort dengan 210 kamar yang terletak di dalam Mystery Flash Pit yang menawarkan berbagai pilihan tempat makan, hiburan, dan tempat belanja. Namun, pilihan terbaik tetaplah spa air panas dengan cairan amniotik. Diselenggarakan dalam lingkungan yang tidak terlalu terstruktur dan dikelilingi oleh estetika neolitik unik dari situs ritual, para pengunjung dapat mencapai tingkat psikoseksual dan neurokognitif yang baru. Sepanjang perjalanan, Anda akan terlibat dalam eksplorasi pribadi melalui sesi terpadu bersama staf kesehatan kami yang terdiri dari praktisi ilmu mistik dan teknisi karma sesuai kebutuhan. Transformasi besar umumnya membutuhkan pekerjaan berkelanjutan, seringkali melibatkan profesional terlatih. Setelah menjalani perjalanan kimiawi dengan RKO, Anda mungkin ingin bertemu dengan terapis atau konselor untuk mengintegrasikan perubahan yang mungkin terjadi secara mental, fisik, dan spiritual ke dalam kehidupan sehari-hari Anda. Spa yang begitu transformatif, sehingga klien membutuhkan terapi untuk mencari tahu apa sebenarnya yang baru saja terjadi pada mereka. Belum lagi penyertaan hal-hal seperti situs ritual yang membuat tujuan energi yang sebenarnya tampak mencurigakan. Dan resort inilah yang menjadi pemicu terakhir perpecahan antara Jim Jackson dan hubungannya dengan Anaheim. Tuan-tuan, apa-apaan ini? Ketika kalian semua meminta keahlianku untuk penginapan VIP kecil itu, aku menyampaikan kekhawatiranku dengan jelas. Tetapi aku tetap mendukung. Bertentangan dengan saranku, kalian meminta arsitek kalian untuk membuat rencana yang lebih besar, dan aku memberikan beberapa penolakannya sewajarnya. Aku memahami bahwa kesepakatan kita sebelumnya mengenai skala pondok kecil bersifat final, atau setidaknya aku akan dilibatkan dalam setiap perubahan pada keseluruhan proyek ini. Jadi tuan-tuan, bayangkan betapa terkejutnya aku ketika mengetahui tadi pagi bahwa kalian telah menyetujui pembangunan resort dengan 210 kamar. Keputusan ini sepenuhnya bertentangan dengan setiap upaya konservasi yang telah disetujui perusahaan, dan aku heran bahwa pemerintah mengizinkan hal ini. Karena kalian semua tampaknya bertekad untuk melanjutkan bisnis tanpa mendengarkan saranku, aku tidak melihat alasan bagiku untuk tetap berada di dewan. Jadi, anggap ini sebagai pengunduran diriku. Jim Jackson. Jim Jackson, seorang surveyor yang menemukan Flash Pit tetapi tidak memiliki sumber daya untuk benar-benar menjelajahi wilayah baru ini, melakukan kemitraan dengan Anaheim. Pada awalnya, mereka hanya menjual pernak-pernik dari Flash Pit untuk mendanai operasi tetap berjalan. Selama bertahun-tahun, Jackson mungkin merasa bahwa dia memiliki hak untuk menentukan jalannya operasi ini. Namun setelah Anaheim menemukan penerapan komersial menggunakan sumber daya dari Flash Pit, Anaheim sudah tidak lagi membutuhkan kalian seorang koboi yang sudah pensiun dengan mimpi yang besar. Selain itu, Anaheim juga menemukan beberapa mutasi paranormal yang mereka anggap sebagai informasi sensitif yang tidak dapat dipercayakan kepada seorang idealis. Dan untuk James Jackson itu sendiri, setelah mengundurkan diri dari Dewan Misteri Flash Pit National Park, mulai mendirikan organisasi nirlaba, Jackson Foundation. Dan pada tahun 2006, James Jackson meninggal dunia dalam kecelakaan akibat mengemudi dalam keadaan mabuk. Dan setelah mengetahui keseluruhan sejarah dari misteri Flash Pit National Park, sudah saatnya kita untuk mempelajari satwa-satwa liar yang menjadikan Flash Pit sebagai rumah mereka. Segala sesuatu yang berada di dalam BBSO untuk jangka waktu tertentu akan berubah, setidaknya untuk sementara waktu. Namun, ada bentuk-bentuk kehidupan biasa lainnya yang menemukan ceruk lingkungan permanen sebagai bentuk kehidupan yang tidak berubah, mengubahnya hingga tingkat yang tidak dapat dikenali. Makhluk-makhluk yang menjadikan tempat ini sebagai rumah mereka memandang dunia alam sebagai sesuatu yang asing, dan pengunjung dari permukaan sebagai calon invasif dan bahkan mangsa.
Tidak setiap makhluk pada dasarnya bermusuhan, tetapi banyak yang mudah terkejut. Yang lainnya memiliki rasa ingin tahu yang mengkhawatirkan. Yang lainnya kelaparan. Setiap taman nasional memiliki beragam satwa liar, dan Misteri Flashpit National Park juga memilikinya. Begitu masuk ke dalam Flashpit, disitulah seolah-olah kita dibawa ke dunia lain dengan satwa liar yang sama asingnya dengan Flashpit itu sendiri. Yang menarik adalah bahwa dalam banyak kasus, makhluk-makhluk ini mencerminkan kehidupan yang ditemukan di tempat lain di belahan dunia, tetapi dengan beberapa adaptasi kecil yang memungkinkan mereka untuk berkembang di dalam Flashpit. Dimulai dari yang paling umum ditemui oleh pengunjung, Macrobacteria. Kelompok bentuk kehidupan parasit yang paling umum ditemukan di PBSO adalah Macrobacteria. Dengan ratusan subspesies, beragam Echinoderma telah beradaptasi dengan mengadopsi perilaku dan ciri-ciri yang mirip dengan mikroorganisme kolonial. Secara umum, Macrobacteria memiliki simetri radial dan memiliki selia, tentakel atau pelengkap lainnya, serta organ pencernaan atau ekskresi di bagian bawahnya. Umumnya, mereka berukuran dari sebesar bola baseball hingga bola voli pantai, meskipun ada beberapa yang langka yang bisa mencapai ukuran sangat besar. Macrobacteria adalah kelompok kehidupan parasit internal yang sangat beragam. Beberapa spesies yang lebih besar melakukan perburuannya sendiri, sementara kelompok lain menunjukkan perilaku sosial dalam koloni yang terorganisir. Macrobacteria biasanya tidak agresif, tetapi mungkin bersifat teritorial jika merasa terancam. Beberapa jenis Macrobacteria tertentu mengeluarkan lendir yang mampu melarutkan bahan dan jaringan organik maupun sintetis. Sebagian besar Macrobacteria bereproduksi secara seksual dan dapat meregenerasi jaringan, organ, dan anggota tubuh. Dalam beberapa kasus, mereka dapat mengalami regenerasi dari satu anggota tubuh saja. Sebagai salah satu bentuk kehidupan non-Flashpit paling awal yang berhasil beradaptasi dengan kehidupan di lingkungan kelas PBSO, kelimpahan mereka telah menjadikan mereka bagian integral dari ekosistem. Hampir setiap spesies lain dalam PBSO bergantung pada Macrobacteria, baik melalui konsumsi langsung atau sebagai sumber makanan untuk mangsa perantara. Macrobacteria bukanlah satu-satunya satwa jinak di dalam Flashpit. Meskipun umumnya dianggap sebagai pengganggu, Mesoglial Troidekepot adalah makhluk yang menarik dan memainkan peran penting dalam PBSO dengan menyaring parasit darah dari sistem peredaran darah Flashpit. Troidekepot dinamakan demikian karena memiliki 13 kaki. 12 diantaranya digunakan untuk bergerak, sedangkan kaki ke-13 yang dilapisi segmen karotis yang tahan lama dan berfungsi sebagai kepala. Hewan yang menyerupai vertebrata ini tidak menimbulkan ancaman bagi manusia, karena meskipun penampilannya menakutkan, mereka tidak berbisa dan pasif. Cenderung berkumpul di sekitar area tegangan tinggi yang menghubungkan taman dengan infrastruktur pertambangan. Ini adalah efek samping dari cara mereka menggunakan arus listrik untuk mengarahkan mereka ke sumber makanan dan lubang perkembangbiakan. Alasan mereka dianggap sebagai pengganggu adalah karena Troidekepot mencari pembuluh darah dengan mendeteksi arus listrik. Dan karenanya, mereka terkadang salah mengira saluran listrik sebagai pembuluh darah, yang menyebabkan mereka tersengat listrik, dan infrastruktur taman serta pertambangan mengalami pemadaman listrik. Mereka berdua mungkin cukup unik, tapi mari beralih ke satwa yang lebih mengerikan. Abyssal Copepod adalah makhluk menakjubkan yang jarang ditemui. Sesuai namanya, mereka cenderung menghindari cahaya, mesin, dan aktivitas manusia lainnya. Lebih memilih untuk tinggal di lapisan biostrata yang lebih dalam dari Flashpit. Sebagai salah satu predator tingkat tinggi, Abyssal Copepod adalah predator yang terampil. Kaki mereka yang berevolusi sangat mirip dengan tangan manusia, memungkinkan mereka untuk mencengkram dan membunuh hampir semua mangsa yang mereka temui. Kulit mereka dilapisi oleh lapisan lilin yang memberikan perlindungan luar biasa dari senjata api dan sengatan listrik. Abyssal Copepod tidak pernah berhenti tumbuh, dan beberapa di antaranya diperkirakan berusia 250 tahun. Mereka adalah makhluk yang sama yang ditulis dan diilustrasikan oleh James Jackson dalam salah satu suratnya kepada Carlton. Abyssal Copepod mewakili predator menakutkan yang menghuni Flashpit. Namun apa yang terjadi jika sesuatu hewannya lucu dengan cepat diubah menjadi mengerikan oleh Flashpit? Kehidupan dewasa Gaspawl singkat namun menyakitkan. Seperti jangkrik, Gaspawl menetas dari telur, tetapi menghabiskan 7 tahun pertama hidupnya sebagai larva lunak di dalam kantung yang terlindungi. Selama periode ini, Gaspawl hidup dengan mengonsumsi nutrisi yang dihasilkan dalam zat yang mirip dalam kuning telur.
Meskipun aliran nutrisi yang lambat ini mengakibatkan anatomi yang kurus dan periode pertumbuhannya panjang yang dihasilkan oleh organ kuning telur, pada saat mencapai dewasa, mimpi panjang itu berakhir ketika gas faul dewasa dengan keras merobek kepompong lunanya dan keluar ke dunia nyata. Masa hidup penuh gas faul dewasanya berlangsung kurang lebih 10 menit. Dengan menggunakan kombinasi grema dan feromon, gas faul melakukan ritual perkawinan dalam beberapa menit kehidupan dewasanya. Setelah populasi meningkat, betina mengonsumsi nutrisi dari tengkorak jantan mereka. Kalori ini memungkinkan betina untuk segera meletakkan sejumlah kecil telur yang telah dibuai di dalam celah flash pit, sebelum mereka sendiri mati karena kelelahan. Memulai siklus untuk sekali lagi. Pengunjung terkadang terjebak di tengah-tengah salah satu kegilaan ritual perkawinan mereka. Ritual perkawinan gas faul ini sangat traumatis, sehingga pengunjung harus menjalani terapi untuk mengatasi apa yang mereka baru saksikan. Ritual perkawinan gas faul memang begitu mengerikan. Namun ada satu hal yang membuat misteri Flash Pit National Park begitu mengerikan. Terkadang hewan-hewan di dalam Flash Pit keluar dari lubang untuk menyeret kembali hewan-hewan dari permukaan seperti rusa, ternak, coyote, dan kelinci. Jika tidak segera dikonsumsi, hewan-hewan ini terkadang mengalami fenomena menarik yang dikenal sebagai anatomic amalgamation. Proses ini yang tidak sepenuhnya dipahami oleh ilmuwan menghasilkan organisme majemuk yang merupakan hibrida hidup dari berbagai hewan permukaan. Tidak ada dua amalgamation yang sama. Variasi dari tiap amalgamation berasal dari penggabungan berbagai makhluk permukaan. Namun, ada juga ciri fisiologis lainnya seperti penyatuan sebagian-bagian tubuh lainnya atau pemindahan organ internal ke lokasi eksternal. Karena sifat kombinasi yang mengerikan ini, banyak komponen organisme yang tidak dapat bertahan hidup lebih dari beberapa jam atau hari. Pengunjung dan staf yang menemukan komponen organisme yang masih hidup diimbau untuk tidak memberi makan atau melakukan aktivitas apapun yang dapat memperpanjang penderitaan makhluk malang tersebut. Dan ini hanya akan menjadi semakin buruk. Compound human adalah manusia yang telah tersesat di PBSO, terkadang selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Paparan terus-menerus mereka terhadap cairan dan zat-zat aneh di PBSO mungkin dengan sedikit atau tanpa perlindungan menyebabkan mutasi genetik, fisiologis, dan bahkan kronologis pada mereka. Bahaya pada kompon terletak pada jumlahnya. Para penyintas yang terlalu dekat satu sama lain dapat mendapati diri mereka tiba-tiba menyatu dengan lingkungan sekitar pada sudut yang aneh dan pada tingkat integrasi yang berbeda. Hal ini cukup mengerikan dengan sendirinya, namun situasinya semakin memburuk. Anadan menemukan beberapa komponen human dan mampu mengidentifikasi manusia yang berada di dalamnya, dan bahkan mampu mengambil otak, batang otak, dan tulang belakang, menempatkannya dalam toples berisi salep nutrisi dan menghubungkannya ke komputer. Mungkin beberapa dari kalian akan memperhatikan bahwa banyak satwa penghuni Flash Pit memiliki kemiripan yang mencolok dengan makhluk yang ditemukan di lautan. Hal ini telah membingungkan para ilmuwan selama bertahun-tahun. Meskipun saat ini diteorikan bahwa pada suatu titik di masa lalu, PBSO adalah superorganisme akuatik. Selama waktu ini, ia mungkin telah menelan bentuk kehidupan lain yang kemudian berevolusi di iklim yang baru ini. Salah satunya adalah Morphosym. Makhluk aneh ini menjalani seluruh hidup mereka bersarang di lipatan atau kantung di dalam Flash Pit, sepenuhnya beradaptasi dengan lingkungan ini. Mereka tidak membutuhkan kulit, mata, atau bahkan tulang. Tetapi meskipun mereka tampak tidak lebih dari kumpulan organ yang canggung, para ilmuwan berteori bahwa Morphosym sebenarnya memiliki nenek moyang yang sama dengan musang berekor panjang. Sekitar 14,8 juta tahun yang lalu, nenek moyang musang ini memasuki lubang PBSO. Beberapa generasi kemudian, jauh di dalam Flash Pit, nenek moyang ini sekarang dikenal sebagai Mustela subterrana. Tubuhnya telah memanjang, sehingga memungkinkannya untuk menavigasi lipatan sempit Flash Pit. Pada 4 juta tahun yang lalu, Mustela subterrana menjadi tidak berbulu, tidak bergigi, dan buta. Akhirnya, ia memperoleh kemampuan untuk memetabolisme cairan dari dalam organisme itu sendiri. Saat ini, Morphosym sama sekali tidak dapat dikenali sebagai keturunan mamalia yang hidup di permukaan. Ia hanya perlu memperpanjang organ tambahan berupa tabung di luar lubang kecil yang ditempatinya, memungkinkannya untuk mengonsumsi asam amino dan protein cair dalam anatomi PBSO. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, bagaimana makhluk yang tidak dapat bergerak ini mampu reproduksi? Berkat fakta bahwa makhluk ini hidup di dalam makhluk hidup yang lebih besar, mereka kadang-kadang diperas atau dimuntahkan keluar dari lubang yang mereka huni. Ketika ini terjadi, mereka digerakkan perlahan hingga mereka menemukan tempat lain untuk menetap. Rumah baru ini mungkin dihuni oleh Morphosym lainnya dari jenis kelamin yang berbeda.
Keduanya saling menemukan melalui penggunaan feromon, di mana ritual perkawinan tersebut dibantu oleh sedikit otot yang tersisa di tubuh mereka. Pemandangan kedua makhluk ini yang sedang melakukan ritual perkawinan seperti yang diceritakan oleh para penjelajah dan anak-anak di bawah umur benar-benar sesuatu yang tidak boleh kalian lihat dua kali. Sebelum kita melanjutkan dan membahas Anaden, terdapat satu makhluk yang dikabarkan menghantui bagian dalam misteri Flashpit National Park. Cahaya-cahaya aneh, bayangan sosok-sosok yang tak dapat dijelaskan, gemelantunan ritual di kedalaman. Masing-masing fenomena ini telah dilaporkan sepanjang sejarah misteri Flashpit National Park yang dinamakan Merfolk oleh para penjelajah taman di masa awal. Diyakini bahwa sosok seperti hantu ini mungkin adalah organisme parasit yang belum ditemukan. Namun, bahkan setelah pencarian selama beberapa dekade, belum ada bukti konklusif tentang keberadaan sosok apapun yang sesuai dengan deskripsi entitas misterius ini. Teori umum menyatakan bahwa Merfolk adalah ilusi optik yang terkait dengan fenomena tridimetrik. Terlepas dari momentum teori ini, tetapi sains masih belum memiliki jawaban yang kredibel untuk suara-suara nyanyian tersebut. Untuk saat ini, penampakan Merfolk sudah tidak pernah terlihat lagi, menjadikannya sebagai salah satu misteri lain dari Flashpit. Dan sekarang, sudah saatnya untuk mengalihkan perhatian kita pada Anaden dan tujuan mereka yang sebenarnya. Sejarah Anaden berawal dari Anchor Mineral Company yang didirikan pada tahun 1923 dan kemudian bergabung dengan perusahaan bernama Dynamic Equipment LLC pada tahun 1950-an dan menjadi Anaden Deep Mining yang kemudian berganti nama menjadi Anaden setelah mengkomersialkan sumber daya dari PBSO. Pada puncak kejayaannya, mereka adalah perusahaan Amerika terbesar ke-23, mempekerjakan lebih dari 28.000 orang dan mempelopori teknologi di berbagai bidang. Sepanjang video, mungkin kalian akan mendengarkan beberapa istilah yang terasa asing. Hal ini dikarenakan Anaden berhasil mengembangkan bidang studi baru yang muncul dari penelitian tentang PBSO. Semuanya berkaitan dengan Flashpit dengan para profesional yang sebagian besar dipekerjakan oleh Anaden dan mitranya. Setelah menemukan penerapan komersial sumber daya dan penelitian yang berasal dari PBSO, Anaden harus merekayasa sistem dan teknologi untuk dapat mengeksploitasinya demi profit. Seperti Mobile Mining Platform 3, sebuah mesin raksasa seberat 570 ton yang ditenagai oleh dua mesin diesel General Electric yang memiliki harga lebih dari 300 juta dolar per unit dan hanya 7 unit yang tercatat pernah dibangun. Perangkat pengeboran raksasa ini memungkinkan Anaden memiliki metode yang efisien untuk melintasi dan menggali bagian dalam PBSO untuk mendapatkan sumber daya berharga. Kalian pasti sudah mengenal cairan amniotik, sumber daya yang menjadi bahan dasar untuk obat-obatan, suplemen kecantikan, dan bahkan tekstil. Lalu ada jaringan biru, yaitu gel biru reaktif asam yang sangat sulit ditambang dari lubang karena berada di bagian terdalam Flashpit. Cairan lambung adalah sumber daya yang paling mudah dimanfaatkan dan digunakan dalam produk pembersih dan asam industrial. Kemudian ada Blackbone, yaitu material gelap dalam struktur tulang Flashpit dengan rasio kekuatan berat 50 kali lebih tinggi daripada titanium. Untuk personel dan petugas taman, termasuk penjaga taman, surveyor, penambang, ilmuwan, keamanan, dan lain-lain. Tetapi dalam RPG mencakup beberapa pekerja baru yang menjelaskan banyak hal tentang tujuan dan sikap Anaden terhadap publik yang sebenarnya. Yang pertama adalah para pemasar. Pada awalnya, pemasaran untuk Taman Nasional dan produk turunan yang disediakan oleh Anaden terdengar normal. Namun yang menarik adalah penggunaan tenaga pemasaran lapangan. Hubungan antara konsumsi massal dan penggunaan produk turunan PBSO serta kehadiran masyarakat di dalam Flashpit dapat menyebabkan hal-hal buruk untuk terjadi. Entah itu diburu oleh besok kepepot, luka bakar akibat asam, atau berasimilasi menjadi companion human. Salah satu dari insiden ini dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap taman atau produk terkait. Untuk menghindari hal itu terjadi, mereka mempekerjakan pemasar lapangan yang berada di lokasi kejadian segera setelah sesuatu terjadi. Mereka melakukan ini agar setiap insiden dapat diputarbalikkan faktanya untuk mendapati hasil terbaik di tempat kejadian, membatasi kebenaran yang sebenarnya sejak dini. Kelas selanjutnya adalah Person in Black yang memiliki tujuan yang agak mirip dengan pemasar lapangan. Tetapi alih-alih memutarbalikkan fakta, Person in Black lebih tertarik pada pembatasan informasi. Alat pertama dalam persenjataan mereka adalah perangkat yang dikenal sebagai Mental Measure. Ini adalah perangkat pemancar gelombang yang mampu menghapus ingatan terkini. Person in Black akan melakukan apapun yang diperlukan untuk mengendalikan situasi, baik untuk melindungi publik,
PPSO dari pelaku kejahatan, atau yang terpenting, kepentingan Anaden. Informasi seperti komponen human ataupun insiden tidak boleh keluar dari taman. Namun, ada perkembangan lain yang menempatkan prioritas utama pengendali informasi. Sifat-sifat dari flashpit mulai bermanifestasi pada manusia. Beberapa manifestasi ini bersifat halus tanpa perubahan yang terlihat, seperti kemampuan untuk menyerap energi dari makhluk hidup atau mampu berkomunikasi dengan satwa liar di dalam flashpit dengan penggunaan yang terbatas. Namun, banyak manifestasi lainnya memiliki ciri-ciri yang sangat terlihat dan mengerikan. Tentakel tumbuh dari punggung atas, cakar, taring, dan akar kecil yang merayap dari tubuh. Penyebab langsung manifestasi ini masih belum dipahami. Terdapat berbagai teori berbeda untuk menjelaskan kejadian ini, mulai dari kecelakaan terkait kesalahan industri, efek samping yang tidak diinginkan dari produk turunan PPSO, atau kontak langsung dengan organisme. Ada juga desas-desus bahwa manifestasi ini dapat tetap terpendam hingga generasi berikutnya dan baru muncul pada keturunan. Kebutuhan untuk memahami proses ini serta asimilasi mendorong Anaden untuk melakukan penelitian ilegal ke dalam proses tersebut menggunakan korban yang tidak tahu apa-apa. Hal ini jauh lebih mengerikan karena berbeda dari sekedar turis yang dimakan satwa liar. Ini begitu provokatif dengan para korban yang masih mempertahankan sebagian kesadarannya ketika menjadi komponen human. Dan hal itu memiliki daya tarik tersendiri bagi Anaden, karena jika prosesnya dapat dipahami, maka hal itu dapat menghasilkan keuntungan. Jadi tentu saja, segala sesuatu yang berkaitan dengan manifestasi ini dirahasiakan, baik sebelum 2007 maupun sesudahnya. Dan sekarang, kami rasa sudah waktunya untuk membicarakan insiden yang menyebabkan taman ini ditutup. The 2007 Disaster. 4 Juli pukul 10:29 pagi. Curah hujan yang luar biasa tinggi memaksa pengelola taman untuk membatalkan konser dan pertunjukan kembang api 4 Juli yang dijadwalkan berlangsung di area taman. Banyak pengunjung yang telah membeli tiket untuk acara tersebut menjadi kecewa, dan diputuskan untuk memperpanjang jam operasional taman hingga tengah malam bagi mereka yang telah membeli tiket acara. Pukul 8 malam, waktu penutupan resmi Taman Nasional. Pergantian shift rutin dengan pengurangan staf malam di ruang kendali pun terjadi. Pukul 9:16 malam, para kru pemanen yang bekerja di ujung barat organisme mencetak rekor ekstraksi baru untuk memenuhi kuota bonus tepat waktu untuk akhir pekan. Pukul 9:10 malam, operator ruang kendali memulai uji mandiri sistem rutin dan menemukan kesalahan kerusakan relay yang disebabkan oleh peningkatan permintaan listrik dari peralatan pertambangan dan infrastruktur wisata. Operator ruang kendali mencatat kerusakan dan memberitahu teknisi yang sedang bertugas. Pukul 9:41 malam, air hujan yang mengalir dari permukaan tanah ke lubang masuk mulai terkumpul di saluran pasir. Pompa drainase diaktifkan secara otomatis oleh sistem sensor, tetapi gagal beroperasi karena kerusakan pada relay. Pompa cadangan darurat yang beroperasi pada sirkuit darurat terpisah akan diaktifkan secara otomatis. Pukul 9:42 malam, alarm kritis di ruang kendali memberitahu operator bahwa pompa air darurat telah macet dan tidak berfungsi. Kurangnya pelumasan pada bantalan impeller pompa mengakibatkan korosi karena kondisi lembab di lingkungan rongga pompa. Pukul 9:48, para teknisi tiba di stasiun pompa utama dan mendapati saluran pasir tersebut hampir sepenuhnya terpendam. Air mulai mengalir melewati punggung pernapasan dorsal dan masuk ke dalam bronchial bulbs. Operator ruang kendali mengalihkan daya ke ram stand hidrolik untuk bersiap menghadapi respons penyumbatan yang diperkirakan akan terjadi. Pukul 9:51, para teknisi memperbaiki kerusakan relay, sementara staf kontrol mengatur ulang jaringan listrik. Jaringan terputus selama 45 detik. Sistem PA otomatis tidak memberitahu tamu karena sistem tersebut dijadwalkan untuk mati secara otomatis pada pukul 8 malam, waktu penutupan. Padamnya lampu untuk sementara menyebabkan banyak pengunjung panik dan kembali ke lift di visitor center. Pukul 9:52 malam, reaksi tersedia dari organisme dimulai 30 detik setelah pengaturan ulang listrik. Batang tubuh bagian punggung utama menekuk dengan kuat. Kurangnya daya pada dongkrak hidrolik menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada beberapa bagian infrastruktur internal. Pukul 9:53,
Saat sistem kelistrikan menyelesaikan siklus reboot, aktuator hidrolik dinamis yang menopang Lower Visitor Center melakukan koreksi berlebihan untuk stabilitas tanpa memperhitungkan pergeseran lapisan dinding rongga leher tempat Visitor Center berada. 2 dari 6 penyangga struktur terlepas dari fondasinya, yang menyebabkan bangunan tersebut terangkat 20 derajat dari posisi vertikal. Sambungan dasar gantri pintu masuk vertikal bengkok melebihi sudut batas desainnya. Pukul 9:45 malam. Alarm utama berbunyi secara otomatis. Fasilitas di permukaan diberitahu ketika tim respon diberi perintah untuk bergerak. Pukul 9:56 malam. Petugas taman dikerahkan untuk menyelamatkan kelompok pengunjung yang tersebar di terowongan dan jalan setapanya sebagian runtuh. Pukul 10:03 malam. Pergerakan organisme yang terus-menerus ditambah dengan air hujan menyebabkan salah satu penyangga gantri pintu masuk bagian atas tergelincir. Lift yang menuju keluar melakukan penghentian darurat, menyebabkan lebih dari 2 lusin pengunjung terjebak. Pukul 10:05 malam. Getaran gempa terdeteksi hingga sejauh wilayah metropolitan. Pukul 10:06 malam. Pencairan tanah mengganggu fasilitas permukaan di dalam dan di sekitar organisme. Jangkar dilatasi mulai ditarik untuk menjaga agar lubang masuk tetap terbuka. Pukul 10:12 malam. Sistem pengaman utama diaktifkan oleh sistem manajemen otomatis taman. Sebanyak 20.000 senyawa K-19 disuntikkan ke dalam superorganisme melalui jaringan yang tersebar di seluruh anatom internalnya yang diketahui. Getaran dan guncangan semakin intensif saat sambungan gantri pintu masuk ke Lower Visitor Center terlepas sepenuhnya. Lower Visitor Center mulai runtuh ke bawah menuju rongga berikutnya. Gerakan peristaltik otot rongga leher mulai memberikan tekanan yang cukup besar pada struktur luar fasilitas Lower Visitor Center. Pukul 10:15 malam. Prime Lab Junction, tepat di sebelah barat fitur geobiologi Septum Falls, menekuk ke posisi terbuka, melepaskan aliran kaiman laktoglastik ke batang tubuh bagian dorsal. Kemungkinan besar, ini adalah reaksi terhadap suntikan. Kejang peristaltik mendorong bubur kimia kaustik melalui rongga leher dan naik melalui lapisan kelembapan bawah dan atas menuju lubang permukaan. Banyak pengunjung yang mencoba melarikan diri dari lift yang macet di dekat pintu masuk berusaha memanjat keluar melalui bagian atas bangunan yang berfungsi sebagai penampung air. Tetapi pada akhirnya gagal karena hujan deras yang menyebabkan permukaan menjadi sangat licin. Banyak yang akhirnya kembali ke pusat perbelanjaan. Pukul 10:17 malam. Bubur kaima menyembur keluar dari lubang permukaan dalam bentuk geyser setinggi beberapa ratus meter. Potongan-potongan besar materi organik yang tidak tercerna menghancurkan beberapa kendaraan dan merusak jendela. Pukul 10:19 malam. Setelah peristiwa lontaran material yang berlangsung selama beberapa menit, suara gemuruh yang dalam dan sangat keras meletus dari lubang masuk saat getaran permukaan tanah semakin intensif. Ujung-ujung yang besar mulai muncul menembus batuan dan tanah sekitar 30 km hingga 120 km dari lubang masuk. Pukul 10:25 malam. Bau menyengat dari isi lampu yang dikeluarkan dapat terdeteksi hingga sejauh desa Texas. Pukul 10:26 malam. 2 kendaraan perawatan taman dan sebuah kendaraan wisata yang berisi karyawan taman dan beberapa pengunjung mencoba naik melalui terowongan lubang masuk. Pukul 10:27 malam, sebuah gerakan parastoaltik menghancurkan salah satu kendaraan tur dan menyedot 2 kendaraan lainnya kembali ke dalam rongga leher dan turun ke organ pencernaan. Kendaraan-kendaraan ini diduga telah hancur. Pukul 10:58 malam, Pentagon mendapat otorisasi dari Gedung Putih untuk menggunakan kekuatan nuklir jika perlu, untuk mencegah organisme tersebut memasuki keadaan aktif dan atau bergerak. Pukul 11:02 malam, Direktur Operasional di lokasi yang berada di Visitor Center memulai tindakan pengamanan terakhir berupa langkah darurat. Laporan log peristiwa utama menunjukkan keberhasilan pengaktifan langkah darurat. Pukul 11:05 malam, integritas struktural Lower Visitor Center sangat terganggu yang mengakibatkan keruntuhan total. Koneksi data dengan Visitor Center terputus. Pukul 11:13, kerjaan dan gerakan motorik superorganisme mulai berkurang secara signifikan. Tim penyelamat mulai turun ke lubang masuk untuk mencoba operasi penyelamatan. Pukul 11:19 malam, tim penyelamat menemukan sekelompok pengunjung yang mencoba melarikan diri dari lift yang macet.
Sebagian besar sudah meninggal, sisanya mengalami luka parah, dan sebagian tercerna akibat muntahan lambung yang berasal dari tulang rusuk. Pukul 11.42 malam, kontak radio berhasil dilakukan dengan kendaraan penjaga taman yang terjebak di dalam oyster shrimp. Karena penutupan ventrikel, tidak ada strategi penyelamatan yang dapat dikembangkan sebelum pengunyahan selesai. Pukul 11.56 malam, tim respons mengkonfirmasi bahwa langkah-langkah darurat dan fasilitas terkait masih utuh dan beroperasi. Pukul 11.58 malam, Gubernur Texas Rick Perry secara resmi menyatakan keadaan darurat untuk Hampshire County. Pukul 12.22 dini hari, tim tanggap darurat mengarahkan kabel daya data ke kamp basis baru di fasilitas langkah darurat. Pukul 12.35 dini hari, 3 bentuk kehidupan di dalam flash pit diidentifikasi telah terlempar ke permukaan. 15 pengunjung terluka, dan 7 diburu oleh makhluk flash pit selama evakuasi yang berlangsung dengan panik di resort. Pukul 12.51 dini hari, staf taman berhasil membunuh 3 makhluk hidup berukuran besar tersebut. Pukul 1:02 dini hari, helikopter Garda Nasional mulai mengirimkan perbekalan dan personel untuk membantu pengamanan lokasi kejadian. Pukul 1:58 dini hari, rumah sakit lapangan dibangun untuk merawat pengunjung dan staf yang terluka. Pukul 2:37 dini hari, laporan survei kerusakan awal menunjukkan kehancuran dahsyat pada infrastruktur internal taman. Biobiologi yang terkena dampak telah berubah secara dramatis dalam tingkat bahayanya. Pukul 3 pagi, telekonferensi darurat pimpinan eksekutif Enedine, Direktur Taman Nasional dan Menteri Dalam Negeri juga hadir. Pukul 3:12 pagi, keputusan eksekutif diambil untuk memulai respons FEMA dan membentuk gugus tugas untuk menahan superorganisme. Pukul 4 pagi, helikopter dan kendaraan media mulai melaporkan skala bencana tersebut. Pukul 4:39 pagi, teknisi pangkalan mulai mengurangi langkah darurat. Retakan besar akibat tekanan internal telah muncul pada komponen mineral. Para insinyur menyarankan untuk tidak mengaktifkan kembali langkah darurat sampai komponen mineral dapat diganti atau diperbaiki. Pukul 6:08 pagi, Petugas mulai merakit sistem pompa untuk menyuntikkan obat penenang ke dalam superorganisme. Truk pengangkut obat penenang tiba. Pukul 9:45 pagi, konferensi darurat para pemegang saham. Pukul 11:20 siang, beberapa pengunjung yang terluka tanpa alasan yang jelas meninggalkan rumah sakit lapangan dan mulai berjalan menuju lubang masuk. Sekitar 38 individu mampu merangkak kembali ke dalam lubang tersebut selama 8 jam. Tidak ada yang ditemukan. Pukul 3:51 sore, transmisi radio dari kendaraan penjaga taman yang terjebak terhenti. Banyak yang menduga bahwa kelompok kecil pengunjung dan staf lainnya masih terjebak. Pada dasarnya hanya dibutuhkan curah hujan tinggi, ditambah dengan pengunjung yang tetap tinggal hingga larut malam. Para penambangnya lembur untuk memenuhi kuota, dan pompa cadangannya rusak agar tragedi ini terjadi. Intinya, PBSO hanya tersedia air dan tiba-tiba terbangun dengan sedikit rasa kesal. Ia bahkan tidak benar-benar bangun. Superorganisme tersebut hanya bergerak sedikit dan mengakibatkan lebih dari 750 kematian, 1.800 cedera serius, dan lebih dari 18.000 orang mencari perawatan medis dan psikiatris selama beberapa minggu berikutnya, dan tentu saja kerugian miliaran dolar. Jika bukan karena langkah darurat, keadaannya akan menjadi lebih buruk. Langkah darurat ini diduga berfungsi dengan memanfaatkan serangkaian gelombang harmonis dan ultrasonik yang telah diamati memengaruhi PBSO. Gelombang-gelombang ini tercipta dengan menerapkan persekusi mekanis 15 MHz pada permukaan kristal kuarsa besar yang digali, yang juga dikenal sebagai mistik artefak nomor 15, nomor 21, dan nomor 22. Setelah dipukul, sifat unik dari artefak tersebut menyebarkan gelombang keluar dan ke dalam PBSO. Ketika ditempatkan di atas meja putar yang berputar dengan cepat, efeknya dapat diperbanyak dan diarahkan, sehingga memungkinkan tingkat pengaruh teoritis yang tinggi terhadap organisme. Langkah darurat hanya diaktifkan sekali, dan menunjukkan potensi penerapan teknologi ini di dalam langkah-langkah pendanaan di masa mendatang. Namun, pada saat investigasi ini dilakukan, belum ditemukan artefak tambahan yang utuh. Tanpa komponen kunci, tidak direkomendasikan penggunaan eksperimental tambahan dari langkah darurat tersebut.
Mistik artefak yang disebutkan di sini diambil dari situs ritual kuno yang telah disebutkan sebelumnya, yang terletak di atas permukaan Flash Pit. Jelas sekali, Entertain tahu jauh lebih banyak daripada yang mereka ungkap terkait aktivitas paranormal yang mengelilingi misteri Flash Pit itu. Namun, masalah yang mereka hadapi sekarang adalah integritas artefak-artefak tersebut telah terganggu. Langkah darurat berhasil, tetapi sekarang mereka tidak memiliki langkah cadangan selain membius PBSO dengan jumlah obat penenang yang banyak. Tragedi ini menyebabkan Entertain digugat berkali-kali, yang akhirnya berujung pada kebangkrutan perusahaan tersebut. Namun, karena keahlian mereka di bidang yang berkaitan dengan PBSO, mereka diorganisasi ulang menjadi perusahaan baru di bawah naungan Amerika Serikat dan berganti nama menjadi Permian Basin Recovery and Superorganism Containment Corporation, di mana mereka terus mempelajari PBSO dan berupaya memastikan superorganisme tersebut tetap tidak aktif. Proyek mereka untuk saat ini hanya disebut sebagai Reclamation Project, dan beredar rumor bahwa mereka telah memulai kembali operasi penambangan. Sebagai proyek naratif multimedia, misteri Flash Pit memiliki nuansa yang unik yang belum pernah terlihat di tempat lain. Narasinya penuh dengan pseudoscience, mistisme, satir, dengan berbagai cerita yang membuat misterinya tetap menarik. Tidak semua kisah memerlukan jawaban untuk semua pertanyaan yang masih belum terjawab, karena dalam horor diperlukan celah pada cerita untuk menciptakan interpretasi tersendiri bagi audiensnya. Meski begitu, itu bukan berarti kita tidak dapat menjelaskannya. Pertama-tama, jelas bahwa PBSO sangat tua. Terdapat bukti bangkai paus prasejarah yang ditemukan di dalamnya. Jika PBSO memiliki bangkai paus di dalamnya, itu pasti berarti bahwa pada suatu waktu ia merupakan makhluk akuatik. Hal ini masuk akal, terlebih lagi karena bentuk utuh dari PBSO memang agak mirip bintang laut besar. PBSO dalam kondisi tenangnya saat ini memiliki bahaya yang terkait dengannya bagi siapapun yang tinggal di sekitar. Namun, jika ia terbangun, hal itu berpotensi menyebabkan peristiwa kepunahan massal. Jika ia bangun dan bergerak, ia akan menghancurkan apapun yang ada di jalannya. Dan lebih buruknya lagi, senjata nuklir sebenarnya tidak berpengaruh padanya. Satu truk penuh racun hanya membuatnya sedikit muntah. Ekosistem internalnya juga dapat dipastikan akan menjadi jauh lebih buas dan mulai berburu keluar. Ingat, satwa liar yang menghuni PBSO tidak memiliki predator alami di luar. Dan terakhir, PBSO juga memiliki semacam kemampuan mengubah pikiran yang memangsa makhluk hidup, termasuk manusia, untuk tunduk padanya. Fenomena ini memang belum sepenuhnya dipahami, tetapi siapa yang tahu bagaimana hal itu akan benar-benar terwujud jika ia benar-benar terbangun. Seperti yang terjadi di masa lalu, bumi telah mengalami banyak peristiwa kepunahan sepanjang sejarahnya. Mulai dari asteroid yang membunuh dinosaurus hingga letusan gunung berapi. Peristiwa-peristiwa ini hanyalah pemicu terjadinya peristiwa kepunahan. Namun, penyebab utama kepunahan biasanya adalah perubahan iklim. PBSO dinamai demikian karena ia menempati suatu wilayah di Texas Barat yang dikenal sebagai Permian Basin. Tempat tersebut dinamai demikian karena di dalamnya terdapat bagian batuan sedimen terbesar dari periode Permian. Permian Basin adalah sebuah tempat, bukanlah periode. Namun, bukan karena keterkaitan nama yang membuat PBSO berasal dari peristiwa kepunahan Permian Triasik, melainkan dari penyebab kepunahan massal itu sendiri. Dari 5 peristiwa kepunahan besar, kepunahan Permian Triasik adalah yang paling parah, menyebabkan lebih dari 80% dari keseluruhan kehidupan punah. Namun yang paling aneh, dari semua peristiwa kepunahan, peristiwa ini memiliki konsensus paling sedikit tentang apa yang sebenarnya terjadi. Terdapat beberapa kesepakatan, sebagian besar mengarah kepada letusan gunung berapi, tetapi tidak seperti kepunahan massal lainnya yang biasanya memiliki bukti yang jelas untuk menunjukkan kepada kita apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, PBSO yang memiliki kemampuan untuk menyebabkan peristiwa kepunahan massal dan dulunya makhluk akuatik tidak menutup kemungkinan merupakan penyebab sebenarnya dari kepunahan Permian Triasik, kepunahan terbesar sepanjang sejarah. Tetapi, dari manakah sebenarnya dia berasal? Ini adalah gambar dari kawah terbesar di Amerika Selatan. Ukurannya memang besar, tetapi tidak cukup besar untuk memiliki energi yang dapat menyebabkan kepunahan. Selain itu, ketika asteroid ini menghantam wilayah tersebut, ia masih berupa laut dangkal. Jadi kami rasa PBSO sebenarnya berasal dari luar angkasa dengan mengendarai asteroid dan mulai mengasimilasi kehidupan di bumi.
Dan asimilasi tersebut memengaruhi desain akuatiknya secara keseluruhan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa ia tertidur begitu lama? Setelah menyebabkan kepunahan massal, Pipeso memasuki masa hibernasi, seperti beruang grizzly selama musim dingin. Tetapi untuk Pipeso, itu adalah jutaan tahun. Dan kita memiliki beberapa petunjuk yang menunjukkan bahwa hewan itu dipancing untuk tidur di tempatnya berada. Langkah darurat dan artefak yang dimilikinya berhasil menidurkannya selama insiden pada tahun 2007. Dan keberadaan situs ritual kuno di atas permukaan Flashpit memberi kesan bahwa situs tersebut ada di sana untuk membuat Pipeso tertidur untuk waktu yang lama. Kira-kira seperti itulah kisah yang coba disampaikan dalam misteri Flashpit National Park. Gimana menurut kalian? Terima kasih banyak telah menonton video ini. Saran dan request dapat ditulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa kasih like dan subscribe jika kalian suka dengan konten kami. Thanks everyone for watching and be good people. See ya! My name is John Mustard! Well, let me have a roll this on the board, I'll cut it. We worked so hard to build a little house together. Well, let me have a roll this on the board, I'll cut it.